sebagainya, sehingga kita sama-sama berkumpul dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dengan modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sesi 1 yaitu mengelola keuangan, menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Ini saya mau menanyakan, apakah ibu-ibu di sini pernah mengalami masalah keuangan? Pada pertemuan kali ini kita belajar cara mengelola keuangan keluarga supaya mengerti bagaimana membuat pengeluaran seimbang dengan pemasukan. Saya punya yel-yel nih buat ibu-ibu semua. Nanti kalau saya bilang uang tidak cukup, ibu-ibu jawab ya ditabung dong, gitu ya. Oke, ya ditabung dong. Oke. Ya kita mulai ya. Uang tidak cukup, ya ditabung dong. Nah, sekali lagi ya. Uang tidak cukup, Ya ditabung dong. Nah, kita sebelum memulai, jadi kita ada sedikit permainan ya untuk ibu-ibu. Nah, kita permainannya itu permainan Jepang searah jarum jam. Jadi kalau saya sebut angka 1, ibu-ibu jawab hai. Kalau 2 seperti itu dan seterusnya. Oke, saya ulangin. 0, Hai. 3, Hai. 1, Hai. 2, Hai. 0. Hai. Oke, tepuk tangan. Untuk memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran, ya, langkah pertama yang harus ketahui yaitu dengan menghitung pemasukan dan pengeluaran bulanan keluarga. Nampak? Kira apa yang dilakukan agar pemasukan keluarga bisa mencukupi, ibu-ibu? Ayo dijawab. Membantu siapa? Suami. Nah, yang lain? Suami Bu. Membantu suami. Terus membuka usaha. Ya berjualan ya kan. Mungkin salah satu agar pemasukan bisa mencukupi yaitu dengan mengatur atau mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, ibu. Ya, seperti menyusun anggaran bulanan keluarga. Tidak semua pengeluaran selalu harus memenuhi ibu-ibu. Terlebih jika pemasukan terbatas, maka berhematlah. Bedakan pengeluaran mana yang termasuk kebutuhan dan mana juga yang termasuk dengan keinginan. Apakah ibu-ibu semua tahu apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan? Tahu. Apa Bu? Boleh jawab? Kebutuhan itu yang sangat dibutuhkan. Kalau keinginan itu sesuatu yang enggak kita inginkan tapi itu wajib kita beli. Itu namanya keinginan. Ya, betul. Kebutuhan itu yaitu harus dipenuhi dengan segera. Jika tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan. Misalnya ibu-ibu, sepatu anak itu merupakan kebutuhan untuk anak-anak yang belum punya sepatu. Tetapi jika ibu-ibu yang menginginkan sepatu baru, maka itu bukanlah lagi termasuk dengan kebutuhan, melainkan keinginan ibunya untuk memiliki sepatu baru untuk anaknya, agar anaknya memiliki sepatu lebih dari 1. Nah, jadi untuk itu kita harus bisa membedakan mana itu kebutuhan yang harus dipenuhi dan mana juga keinginan yang tidak harus dipenuhi. Jadi saya mau menanyakan sama ibu-ibu ya, kalau bayar listrik itu termasuk dalam kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Nah, kalau uang jajan kebutuhan atau keinginan? Keinginan bisa, kebutuhan juga bisa. Ya, ada 2 opsi. Bayar hutang kebutuhan atau keinginan? Tergantung. Kalau tas sekolah baru? Keinginan Bu. Nah, ya. Kalau makanan dan susu termasuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan Bu. Kalau gas? Kebutuhan. Ada gas nggak masak Bu. Agar pengeluaran dapat seimbang dengan pemasukan, maka kita harus mengurangi, menunda dan membatalkan pengeluaran yang termasuk dengan keinginan ibu. Misalnya ibu-ibu pengen beli listrik nih, udah punya di rumah 1, tapi kok melihat pengen juga beli lagi ya, padahal keuangan menipis. Nah, itu bisa ditunda sementara ibu-ibu. Keinginan seperti itu tuh bisa kita tunda, karena kita mana tahu ada kebutuhan yang mendesak, nanti kita tiba-tiba tidak punya uang, jadi kita harus memiliki tabungan agar tidak memenuhi semua keinginan kita. Seperti itu ya ibu-ibu. Nah, ini mungkin saya ada video pendek, kita sama-sama nonton ya Bu.
tonton video pendek tentang cerita Ibu Lili dalam mengelola keuangan. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang dan jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Apakah ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak? Jadi, upah yang kita terima disatukan, lalu uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, dia harus dipakai untuk bayar listrik saja, tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu. Mudah-mudahan begitu, Pak. Dalam menyusun anggaran, ibu-ibu semua perlu didiskusi dengan anggota keluarga, maksud kepada suami. Jadi, agar sama-sama mengerti dan sepakat tentang kebutuhan keluarga yang perlu diutamakan. Jadi, ibu-ibu semua tuh wajib berdiskusi dengan suaminya jika ingin membeli sesuatu. Jadi, biar tahu suami pengeluaran, hasil pengeluarannya itu tidak melebihi dari pendapatan suaminya. Nah, dari cerita Bu Lili tadi yang sudah kita tonton di film pendek, kita bisa menggunakan sistem amplop. Misalnya kalau berpendapatan tetap sebulan, jadi kita bisa menyisihkan uang kebutuhan kita seperti membayar listrik, membayar arisan, membayar uang sekolah, itu langsung kita sisihkan agar tidak terpakai oleh kita untuk kebutuhan lainnya. Nah, ibu-ibu, selain sistem amplop yang sudah saya jelasin tadi, ada juga kita dengan cara menggunakan catatan kas harian. Seperti ini ya ibu-ibu, catatan kas harian. Jadi ibu-ibu semua setiap hari itu bisa mencatat pengeluarannya. Misalnya kan upah ibu, masak, tabungan seperti ini. Jadi ibu bisa tahu nih berapakah pengeluaran yang udah dikeluarkan dalam satu hari itu. Kira-kira ada nanti yang tidak penting, maka itu bisa dikurangi ya ibu-ibu. Jadi tahu berapa pengeluaran dan berapa pendapatan yang didapat oleh suami gitu. Jadi untuk hal-hal yang tidak penting itu ibu-ibu semua bisa untuk mengurangi, termasuk dengan keinginan. Tuh, mengerti ya ibu-ibu semua? Nah, jika ada kelebihan pemasukan maka kita harus menabung. Jadi suatu saat jika ada kebutuhan yang belum dibayarkan atau yang mendesak, itu bisa kita pakai dengan uang tabungan tadi. Nah, catatan harian ini bisa kita lihat Bu, atau kita kita kembali lihat catatannya itu setiap minggu atau per bulan. Jadi ibu-ibu semua bisa melihat kebutuhan yang tidak penting dan kebutuhan yang harus dikurangi Bu. Ya, ibu-ibu semua ingat nggak hal-hal penting yang udah kita sampaikan dari hasil pertemuan kita hari ini? Kurangi keinginan. Ya, benar. Terus Gaji sesuai dengan pendapatan suami. ya, benar. Mengendalikan anggaran ataupun pendapatan. Seperti itu ya ibu-ibu. Ingat ya ibu-ibu, semua ini akan dirasakan manfaatnya jika kita terapkan bersama-sama sehari-hari. Jadi semoga untuk kedepannya setelah pertemuan ini ibu-ibu bisa menerapkan ilmu yang saya ajarin, dan sehingga kita bisa berhemat mulai dari besok sampai seterusnya, agar kita bisa mengelola pendapatan keuangan kita dan agar tidak minus ya ibu-ibu. Insya Allah Bu. Kita yel-yel lagi ya ibu-ibu. Ya. Kalau tidak cukup Ya ditabung dong. uang tidak cukup Ya ditabung dong. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.